ternyata di dalam tubuh kamu tuh ada barrier atau ada carrier atau pembawa virus dari si COVID gitu ya. Barrier. Nah, terus kayak gitu gimana? Nah, itu kita sebenarnya akan dibahas nanti di sistem imun ini, akan terjawab gitu ya. Kenapa ada orang yang tidak tahan terhadap virus ini, tapi juga ada orang yang bisa kebal terhadap virus ini. Oke? Sudah siap menerima ilmu? Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi, materi sistem imun yang pertama, tentunya akan kita bahas itu adalah tentang fungsi dari sistem imun itu sendiri. Fungsinya buat apa? Terus responnya tuh setiap kali ada penyakit, sebenarnya kayak apa sih sistem imun? Nah, satu hal yang perlu kamu ketahui ya, sistem imun itu berarti kaitannya sama salah satu komponen darah di dalam tubuh. Siapa coba? Salah satu komponen sel darah di dalam tubuh. Leukosit. Ah, betul. Apa? Leukosit. Betul. Nah, leukosit atau sel darah putih ya. Insya Allah semua di sini tubuhnya masih punya sel darah putih. Nah, yang istimewa dari sistem imun, kan kita sebelumnya sudah belajar tentang sistem koordinasi, yaitu kita belajar tentang otak, betul? Di mana otak itu adalah pengatur segala kegiatan aktivitas sel. Jadi semua bagian tubuh kita itu pasti digerakkannya atau pasti dikendalikannya oleh otak, gitu ya. Tapi ada satu sistem yang dia nggak mau diatur-atur sama otak. Artinya dia kerjanya itu bisa jadi tanpa otak suruh gitu ya. Yaitu adalah sistem imun. Gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan sistem imun nunggu perintah dulu dari otak, keburu mateng ya. Keburu bakteri. Keburu antigennya bisa menginfeksi lebih jauh sehingga nanti malah lebih parah gitu. Jadi sistem imun adalah satu-satunya sistem tubuh yang dia bekerja tetap di bawah perintah, tetap di bawah pimpinannya otak dan juga sistem syaraf, tapi dia bisa bekerja secara otoriter atau secara mandiri. Jadi ketika ada misalkan nih Pak Marcel lagi diem gitu tidur, tiba-tiba ada masuk virus influenza masuk ke dalam tubuhnya Marcel, nah itu akan langsung bunyi akan langsung bunyi alarm. Nah dari situlah pasukannya sel darah putih siap untuk membunuh atau menghadapi si virus si influenza. Tapi kalau misalkan ternyata nggak siap, ya bisa jadi Marcel akhirnya sakit. Ya kayak gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian berjemur Bu, matahari pagi Bu. Kenapa? Matahari pagi Bu. Oh, itu keren. Oh ya, jam 9 ini bagus banget. Coba lihat rumah kamu kayak apa belakang, kayak apa sih lingkungan rumah kamu? Di sana Bu rumah saya Bu. Ibu. Oh gitu. Iya? Asal Ibu, emang harusnya jemur matahari sama buat cegah virusnya gimana sih? Iya Bu, itu ngaruh nggak sih Bu? Ngaruh. Sinar ultraviolet itu kan ada banyak ya, ada sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, sinar tampak gitu ya. Nah itu di jam 9 sampai jam 11-an itu sinarnya itu yang cukup bagus untuk respon tubuh tadi, untuk sistem imun. Jadi si sel darah putih itu akan lebih dihasilkan lebih banyak ketika ada si sinar itu cahaya beta kalau nggak salah ya. Nah, jadi sebenarnya nge-vlog Bu. Nggak apa-apa sekalian. Jadi kalau kamu berjemur, insya Allah tubuh kamu, sistem kamu makin kuat, terutama di sistem imunnya. Tuh ya. Kalau mau silakan sambil berjemur sekarang. Ya. Oke. Nah, ini yang perlu dikuasain. Mohon perhatian ya. Jadi materi imun itu banyak guys. Kalau mau dibahas semua itu bakal, ini sebenarnya materinya masih banyak yang sengketa, antara guru-guru juga bingung mau ngajarinnya seperti apa. Jadi Ibu hanya akan memberikan poin-poin penting saja yang perlu dikuasai untuk tingkatan SMA. Karena kalau nanti tuh kalau kamu nonton video, ada yang udah nonton videonya belum? Kan ada tuh yang MHC1 gitu ya? Iya, udah. Nah tuh nih kalau udah. Itu sebenarnya kalau Ibu jelasin sekarang, khawatir kamu nanti liar gitu ya. Jadi
Insya Allah kita nggak sampai ke situ tingkatannya levelnya. Nanti Ibu keluarin soalnya juga buat di PAT untuk yang sederhana saja. Jadi yang perlu kamu kuasai, yang pertama jenis-jenis sel. Itu udah pasti. Ini udah kamu pelajari kok jenis-jenis sel. Kan kamu udah tahu bahwa leukosit itu dibagi dua, betul nggak? Ada yang agranulosit sama yang granulosit. Udah pernah bahas ya dulu ya. Yang granulosit itu apa, yang agranulosit itu apa. Oke? Kemudian nanti juga ada makrofag, ada sel B, ada sel T. Itu sebenarnya yang perlu dikuasain. Yang kedua, jenis-jenis imunoglobulin. Ada yang bisa sebutkan ada berapa jenis imunoglobulin? Ada? Nah, yang udah nonton pasti tahu ya, yang udah bikin resumenya pasti tahu. Iya, betul. Oh, dibikin singkatan, betul. Kemudian ada mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen. Nah, ini Ibu akan buat seminimal mungkin, tidak terlalu ribet dan mudah-mudahan lebih mudah dipahamin dibandingkan mungkin kalau di video itu agak lebih sulit gitu ya dipahaminya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Oke, sorry. Untuk peta konsepnya, aduh ini nggak kelihatan ya? Baca nggak sama kamu? Jadi sebenarnya sistem imun itu atau sistem pertahanan tubuh manusia itu dibagi dua, guys. Ada yang tidak spesifik sama ada yang spesifik. Ada yang bisa jelasin nggak apa bedanya spesifik sama tidak spesifik? Tidak spesifik. Patogennya. Nah, patogennya gimana? Patogennya dibedain secara spesifik sama nggak spesifik. Nah, maksudnya maksud yang nggak spesifik itu apa? Non spesifik itu dia cuma melindungi dari luar gitu, Bu. Oke. Baru. Boleh. Betul. Siapa tuh yang ngomong? Suara siapa ya? Anya ya, bukan? Anya. Benar. Oke, jadi gini, sebenarnya spesifik itu disebutnya adalah sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan itu artinya udah ada di dalam tubuh gitu, udah alami. Jadi nggak bisa kita ilangin ya gitu ya. Memang dia sudah ada dari sananya. Dari kita lahir sudah ada. Nah, biasanya sistem imun yang tidak spesifik ini, yang bawaan ini, itu hanya bisa menangkal antigen-antigen atau patogen-patogen yang masih berada di bagian luar. Bagian luar tuh misalkan kayak masih masuk kulit atau masih masuk jaringan epitel atau di darah gitu ya. Tapi kalau sudah sampai ke dalam, udah masuk ke sistem syaraf, udah nyerang sampai ke otak, ke organ-organ vital, nah itu udah nggak bisa diatasin sama yang pertahanan non spesifik. Jadi harus diatasinya sama pertahanan yang spesifik. Nah, jadi intinya kalau yang non spesifik tuh dia nggak ngelihat lawan. Jadi apapun masuk, misalkan tiba-tiba nih Marcel lagi jalan-jalan nih, lagi jogging gitu ya. Marcel nggak tahu kan apa aja yang bisa masuk ke dalam tubuh Marcel. Bisa aja di saat ini Marcel lagi berhadapan sama bakteri atau apapun yang ada di udara gitu kan. Nah, ketika itu masuk ke dalam tubuh Marcel, tanpa pandang bulu, tanpa basa-basi, nah itu langsung pertahanan tubuh tidak spesifik akan langsung melawan gitu. Wah, ini ada benda asing nih, harus saya bunuh. Saya nggak mikir apakah itu bakteri, apakah itu virus, apakah itu protista yang bahaya gitu ya, atau hewan-hewan tungau gitu ya, kayak gitu. Ya pokoknya intinya dilawan sama yang tidak spesifik. Tapi tiba-tiba misalkan ternyata si antigennya itu bahaya, lalu berhasil menembus sampai pertahanan tubuh terdalam, baru di sini nih yang tidak spesifiknya nyerah. Jadi prajurit-prajuritnya udah angkat tangan, nggak bisa melawan lagi, diserahkanlah kepada siapa? Diserahkanlah kepada jenderal-jenderalnya, kepada pemimpin-pemimpinnya yang melawan. Karena serdadunya udah kalah semua gitu. Wah, ini sebenarnya Ibu seru kalau misalkan ngebahas imun itu lebih enak ya langsung gitu ya. Aduh, sayang banget kita harus belajar online gitu ya. Kalau Ibu ngejelasin ini tuh biasanya kayak ngedongeng. Kayak nyeritain cerita ini gitu, cerita tentara-tentaraan gitu. Oke, ya mudah-mudahan
Nih walaupun ibu nggak bisa ngeliat kalian juga mungkin nggak bisa ngeliat ibu, jadi tetap bisa ngikutin materinya ya. Nah, untuk yang tidak spesifik, kalau ada pertanyaan langsung disampaikan ya. Yang tidak spesifik itu ada 2, ada yang eksternal, ada yang internal. Gampang ya, eksternal itu berarti bagian luar. Apa? Contohnya kulit. Loh, kalau kamu nggak punya kulit gimana ya? Ya berarti kan virus, bakteri mudah masuk dong ke dalam. Nah, makanya kamu punya kulit itu sebagai barrier atau apa? Barrier itu penghalang ya. Penghalang bagian luar tubuh dengan bagian dalam ya. Minimal gitu ya. Misalkan kamu kegigit tungau atau misalkan kegigit hewan-hewan yang kecil, dia nggak akan bisa masuk ke dalam tubuh karena dihalau oleh kulit. Kemudian ada membran sel mukus. Nah, mukus masih ingat nggak apa itu mukus artinya? Lendir. Nah, lendir. Banyak ya bagian tubuh kita tuh banyak loh yang berlendir. Dan ternyata lendir itu jangan kamu lihat orang ingusan, jorok gitu ya. Padahal sebenarnya ingusan itu sangat bermanfaat sekali untuk menangkal patogen-patogen yang coba masuk gitu ya. Jadi ingus, kemudian apa lagi? Bagian yang memiliki lendir, kelenjar air mata, ya kan? Air liur tuh termasuk tuh ya. Apalagi? Di perempuan ada di mana? Kalau di perempuan? Di perempuan ada di vagina. Nah, betul, vagina kan kemarin ingat nggak? Dia menghasilkan di vulva itu menghasilkan lendir, betul nggak? Nah, lendir itulah nanti yang berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh juga yang non-spesifik. Supaya ketika ada, kalau misalkan nggak ada vulva, kalau nggak ada lendir di vagina, kamu pakai celana dalam kotor sedikit, kamu bisa sakit. Karena apa? Karena bisa saja bakteri dan virus masuk ke dalam vagina kamu. Bahaya sekali ya. Oke, itu. Nah, sedangkan untuk yang tidak spesifik yang internal, kalau internal berarti apa maksudnya? Ada di dalam tubuh. Nah, lebih tepatnya ada di dalam tubuhnya di mana? Lebih tepatnya ada di dalam tubuhnya di mana? Di dalam sel? Di dalam darah ya? Di dalam pembuluh darah ya? Nah, di dalam pembuluh darah ini ada sel-sel fagositosis, ada protein, ada protein komplement, ya, ada sel natural killer juga nanti ada, dan juga ada senyawa antimikroba. Oke, nanti dibahas satu-satu. Nah, kalau ternyata pertahanan tubuh yang tidak spesifik ini tidak mampu menahan patogen, barulah beralih ke pertahanan tubuh yang spesifik. Disinilah nanti kita mengenal istilah antibody. Ini 10 menit lagi selesai. Nanti masuk lagi satu kali lagi ya. Oke, apa tujuannya antibody? Apa? Ada yang tahu nggak tujuan antibody apa? Mengaktifkan antigen. Nah, mengaktifkan sisi aktif antigen lalu membunuhnya ya. Bedanya apa nanti tuh ada jenderal itu ada 2 nanti. Jenderalnya si sel darah putih ada 2. Ada limfosit B sama limfosit T. Kira-kira kalau kita bikin strata, bikin kedudukan, kira-kira yang paling tinggi siapa coba? Sel B atau sel T? B. Sel B. Sel B. BTW, kamu tahu kan bedanya sel B sama sel T apa? Beda Kalau itu B itu antibody. Apa yo? Apa? Sel B itu yang imunoglobulin. Nah, kalau sel B itu dia dari kata-kata B itu artinya bone marrow. Ya, Ibu butuh satu ini lagi. Jadi Ibu cek dulu di sini ya. Jadi sel B itu nama lain dari sel bone marrow. Apa itu? Bone marrow atau nggak apa? Tulang ekor. Tulang ekor. Tulang ekor. Apa? Tulang. Sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang. Berarti sel B dihasilkannya di bone marrow atau di tulang belakang.
Sedangkan sel T ini dihasilkannya di timus. Makanya namanya T. Masih ingat timus? Yang menghasilkan timosin kalau di hormon? Ya kan? Nah, kira-kira mana yang kedudukannya paling tinggi? Sebenarnya kedudukannya nggak ada yang paling tinggi, nggak ada yang paling rendah ya. Mereka setara. Karena mereka sama-sama penting. Tapi biasanya, ini sekali lagi ya, biasanya yang akan kerja duluan, jadi kalau dalam sebuah pemerintahan ada presiden, ada jenderal, nah berarti yang akan turun duluan itu si jenderalnya nih, atau si menteri pertahanannya dulu, baru kalau misalkan benar-benar menterinya kalah, baru presidennya yang turun. Nah di sini sel B itu sel B itu kerjanya lebih dulu guys, dibandingkan dengan sel T. Nah, sel T itu agak terakhir sebenarnya kalau dibutuhkan. Tapi kalau misalkan ada sel-sel yang berbahaya baru dia. Tapi kalau sel B itu udah pasti dia akan menghasilkan imunoglobulin tadi untuk menghasilkan antibodi untuk membunuh si patogen. Terus perbedaan kedua apa? Menarik. Cara membunuhnya beda. Ada yang tahu nggak cara membunuh sel B sama sel T apa bedanya? Dimakan ya, Bu? Hah? Dimakan. Enggak, kalau yang makan Bolongin. ada yang fagosit. Iya, dibolongin. Artinya gini, kalau sel T itu dia membunuhnya pakai tangan langsung. Jadi ibaratnya kalau kamu ibaratkan ada ninja gitu ya. Nah, dia bunuh langsung pakai pedang gitu kan. Langsung ditebas. Nah, langsung kayak gitu tuh. Itu sel T. Nah, sel T tuh udah kayak apa namanya? pejuang-pejuang ya. Jadi dia ngebunuhnya langsung. Tapi kalau sel B itu nggak mau mengotorin tangan. Ngerti nggak? Sel B itu tuh nggak mau ngotorin tangan, jadi dia selnya diem aja. Cuman yang bekerja itu apanya? Tadi siapa? Siapa tadi yang dihasilkan? Bukan, kan sel B menghasilkan antibodi. Sel B menghasilkan, sel B itu menghasilkan antibodi nih. Dia menghasilkan antibodi. Yang kita sebut antibodi itu apa? Namanya? Imunoglobulin. Ya kan? Imunoglobulin itu ada banyak kan? Ada IgA gitu kan? Ada G, ada udah kan? Lagi ada IgE, ya kan? Ada IgD. Nah, jadi yang kerja itu bukan sel B-nya guys. Dia nggak mau ngotorin tangannya dengan ngebunuh patogen. Dia akan mengeluarkan senyawa, mengeluarkan zat yang namanya si IG tadi itu untuk membunuh gitu. Jadi itu tadi. Ya, kalau sel T itu dia bunuhnya langsung, dibolongin, ditebas langsung. Tapi kalau sel B ngapain? Dia mah diem-diem aja selnya. Cuman selnya aktif terus menghasilkan imunoglobulin. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau dibikin film seru nih. Pokoknya kalau sel B dia membunuhnya itu dengan tangan kosong. Woy. Tapi kalau sel T berarti dia butuh alat, bisa pedang, bisa pisau, pistol dan seterusnya. Itu sel T ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Nah, sekarang fungsi sistem imun sendiri, ini masih ada waktu sekitar 4 menit lagi, mohon diperhatikan. Jadi kalau misalkan di sini ada masuk nih luka nih, misalkan terjadi luka, Ibu kecilin aja ya. Terus ada patogen masuk. Nah, ketika patogen masuk, kira-kira yang bakal menghadapi duluan siapa? Yang bakal menghadapi duluan siapa? Masuk ke dalam, ini udah masuk ke dalam tubuh nih. Udah masuk. Spesifik. Ya, non spesifiknya siapa? Non spesifiknya siapa? Yang kulit. Iya betul, non spesifik. Enggak, setelah kulit kan dia udah masuk ke dalam. Siapa? Oke, non spesifik. Ya, non spesifik yang intraseluler. Yaitu kita kenal ada yang namanya leukosit.
Nah, leukositnya yang mana? Leukositnya yang granulosit. Masih ingat siapa yang masuk ke granulosit? Eosinofil. Nah, betul. Eosinofil. Terus? Basofil. Satu lagi yang jumlahnya paling banyak. Mesofil. Apa? Neutrofil. Ingat ya, nanti ini keluar nih di soal. NBA. Ingat ya, NBA. Oh iya, boleh. NBA. Kalau disingkat NBA. Neutrofil, basofil, dan eosinofil. Yang jumlahnya paling banyak adalah neutrofil. Nah, sedangkan untuk yang agranulosit, dia kan ada dua tuh. Agranulosit. Ada dua. Siapa? Limfosit dan monosit. Masih ingat nggak? Dulu. Nah, ini limfositnya nggak usah. Karena limfosit ini termasuk yang pertahanan tubuh spesifik kan? Berarti kita hapus. Nih, jadi yang termasuk non spesifik itu monosit. Di mana nanti monosit ini akan berubah menjadi makrofage. Oke. Ada yang tahu bedanya makrofage sama yang di atasnya eosinofil, basofil sama neutrofil? Mereka semua disebutnya adalah sel apa? Sel fagositik. Nah, fagositik atau fagositosik ya. Jadi cara ngebunuhnya gimana? Tadi dimakan. Nah, dimakan sama mereka. Jadi mereka itu tugas mereka adalah makanin patogen, makanin virus, makanin bakteri gitu ya. Oke, tapi mereka nggak akan sakit ya, karena memang itu tugas mereka. Ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau makrofage ini makannya bisa lebih lebih banyak. Ya, bisa sampai 10 kali lipat lebih banyak dari granulosit. Itu. Jadi di dalam tubuh kita sebenarnya yang paling penting itu makrofagnya. Makrofag itu benar-benar kayak giant raksasa yang dia bakal makanin semua bakteri-bakteri atau virus yang masuk. Eosinofil, basofil, neutrofil juga sebenarnya penting, tapi mereka paling kalau makan ya cuma bisa makan 10 gitu, 10 patogen. Tapi kalau makrofag itu bisa makan sampai 50 patogen sekali makan. Beda tuh, ya. Lebih ajib ya kalau makrofag gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kita lihat sekarang di sini. Kalau ternyata ini nggak usah lihat gambar yang mungkin akan bingung, tapi Ibu akan mencoba menjelaskan secara sederhana. Tadi kan bahwa si bakteri itu masuk ke dalam tubuh dihadapi sama si sel-sel fagosit yang kita